Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin. Saya dari kelas R1 Manajemen dengan NIM 6120 1232 199. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi yang sudah dibahas dari awal perkuliahan hingga menjelang UAS, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari MK Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Teguh Setiadi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi atau communication bersumber dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi menurut para ahli. Sementara menurut J.A. De Vito menjelaskan bahwa komunikasi berarti bahwa suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesepakatan untuk melakukan umpan balik. Lalu menurut Jennings dan Kelly dalam buku filsafatnya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2005 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya atau khalayak. Lalu ada komunikasi dibagi menjadi dua poin. Poin pertama ada komunikasi verbal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lisan. Maksudnya komunikasi dilakukan antara pembicara dan pendengar, hanya menggunakan lisan saja. Lain halnya definisi komunikasi verbal menurut ilmu komunikasi, bahwa komunikasi verbal yaitu proses komunikasi berupa lisan atau tulisan komunikasi. Sementara komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang berbentuk lambang-lambang seperti gestur, gerakan tangan, kaki, bagian lain dari tubuh. Bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi dalam bisnis menjadi landasan penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Beberapa peran komunikasi dalam bisnis antara lain yaitu terbagi menjadi 6 komunikasi. Yang pertama ada komunikasi internal, yang kedua ada komunikasi eksternal, yang ketiga ada komunikasi pemasaran, dan yang keempat ada komunikasi manajerial. Yang kelima ada komunikasi krisis, yang keenam ada komunikasi digital. Nah, secara keseluruhan, komunikasi dalam berbisnis tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana menciptakan nilai, membangun hubungan, dan menjaga reputasi. Selanjutnya, komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan bisnis. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dan tujuan untuk mencapai saling pengertian. Sedangkan bisnis merupakan kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan pada manajemen dan distribusi hasil industri
industri dan jasa profesional yang mendatangkan keuntungan. Tujuan komunikasi bisnis sendiri yaitu dalam komunikasi bisnis ada beberapa tujuan. Yang paling utama yakni menyampaikan dan memberikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan penyedia atau supervisor. Memberikan pengaruh kepada orang lain, mampu memberi stimulus pada minat, serta mampu memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan atau tugas, dan mampu memberikan pendidikan tentang perilaku supaya tujuan bisnis bisa tercapai. Pengertian komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Pengertian komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok sebuah organisasi. Nah, proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Lalu menurut Robin dan Juge 2017, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Dalam konteks organisasi, komunikasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen dalam struktur organisasi, memungkinkan aliran informasi yang diperlukan untuk operasional yang efektif dan efisien. Lalu pola komunikasi bisnis dalam sebuah organisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan yang spesifik. Yang pertama ada komunikasi vertikal, mengacu pada komunikasi antara tingkatan manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ini juga dapat dibagi menjadi dua arah. Yang pertama komunikasi ke bawah atau downward communication. Ini adalah komunikasi dari manajemen atau atasan kepada karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Nah, prosedur kerja, peraturan, instruksi, dan evaluasi. Contohnya itu kayak instruksi dari manajerial level atas kepada kepala divisi mengenai aturan dan regulasi perusahaan yang baru. Sementara komunikasi ke atas atau upward communication, ini adalah komunikasi dari karyawan kepada manajemen atau atasan. Komunikasi ini digunakan untuk melaporkan perkembangan pekerjaan, menyampaikan saran, usulan, opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Contohnya yaitu kayak karyawan dari divisi SDM yang mempersiapkan laporan tentang perputaran karyawan yang akan disampaikan kepada manajer SDM. Nah, pola komunikasi yang kedua ada komunikasi horizontal. Terjadi antara individu atau tim di level yang sama dalam organisasi. Komunikasi ini sering kali diperlukan untuk kolaborasi dan koordinasi antara departemen yang setara. Contohnya yaitu manajer pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga, komunikasi diagonal, menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Komunikasi ini berlangsung tanpa mengikuti struktur hierarki formal, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan fleksibel. Contohnya yaitu komunikasi antara divisi kreatif dan divisi pemasaran untuk mendiskusikan isu-isu tertentu.
Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi tersendiri ada beberapa. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan penyampaian. Terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan terdiri secara langsung seperti percakapan atau rapat. Sedangkan komunikasi tertulis mencakup pesan melalui email, surat, dan dokumen resmi. Yang kedua ada komunikasi berdasarkan perilaku. Nah, mengacu pada cara seseorang bertindak saat berkomunikasi. Misalnya komunikasi formal, resmi, terstruktur, dan informal, santai, dan tidak resmi. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungan. Ada beberapa poin. Yang poin pertama sinkron. Komunikasi langsung dan tidak nyata seperti panggilan video atau rapat langsung. Lalu ada asinkron, tidak langsung seperti email, dokumen tertulis, atau chat yang dibalas kemudian. Lalu ada komunikasi berdasarkan maksud. Yang pertama persuasif, bertujuan mempengaruhi, misalnya dalam promosi atau penjualan. Yang kedua ada informatif, seperti informasi seperti laporan keuangan atau panduan kerja. Yang ketiga ada instruktif, memberikan arahan atau perintah seperti briefing harian atau perintah atasan. Nah, tujuan dari komunikasi bisnis itu sendiri terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama untuk menciptakan interaksi maupun hubungan baik dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan persuasif atau membujuk pihak lain. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, supaya mengerti kapan waktu berkomunikasi yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut. Bagaimana cara menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil. Untuk mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, dan untuk mempelajari yang bersifat sebagai pimpinan dan mengetahui keadaan suatu kelompok. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup adat istiadat, bahasa, seni, sistem agama, dan nilai-nilai yang membentuk identitas suatu kelompok. Pengertian komunikasi antara budaya tersendiri. Komunikasi antara budaya adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan pemahaman dan menyesuaikan terhadap perbedaan nilai, norma, dan cara berkomunikasi. Alasan pentingnya mempelajari komunikasi antara budaya. Mempelajari komunikasi antara budaya penting untuk mengurangi kesalahpahaman. Memahami perbedaan budaya dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, memfasilitasi kerjasama yang lebih baik dalam lingkungan multikultural, memperluas perspektif, membantu individu untuk menghargai keragaman dan memperluas wawasan. Hambatan komunikasi antar budaya. Perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami pesan, stereotip, dan prasangka. Pandangan negatif terhadap budaya lain dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, perbedaan nilai dan norma. Nilai dan norma
yang berbeda dapat menyebabkan interpretasi yang salah terhadap tindakan atau ucapan. Etika komunikasi bisnis, etika komunikasi melalui teknologi. Yang pertama yaitu etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi di era digital mencakup prinsip-prinsip yang harus diikuti saat berinteraksi melalui teknologi. Ini termasuk menjaga kesopanan, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Penting untuk berpikir sebelum mengirim pesan dan memahami konsekuensi dari tindakan online kita. Nah, agar dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan produktif. Yang kedua, peran teknologi informasi melalui internet. Dalam komunikasi bisnis, teknologi informasi, khususnya internet, memainkan peran krusial dalam komunikasi bisnis dengan memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra secara real time, meningkatkan kolaborasi tim melalui alat digital, serta memperluas jangkauan pasar global. Selain itu, teknologi juga membantu dalam pengelolaan data dan analisis pasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pusat bisnis. Apa itu pusat bisnis? Yang pertama, ada pusat bisnis adalah kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis suatu kota. Biasanya ditandai dengan banyaknya gedung perkantoran, bank, dan layanan lain yang mendukung aktivitas bisnis. Pusat bisnis seiring kali merupakan area yang ramai dan strategis seperti Central Business District atau CBD yang berfungsi sebagai jantung ekonomi kota. Nah, yang kedua, pembagian surat. Surat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama, surat resmi digunakan untuk komunikasi formal seperti surat dinas atau undangan resmi. Surat pribadi digunakan untuk komunikasi informal antara individu. Dan surat niaga. Surat niaga digunakan dalam konteks bisnis untuk transaksi atau komunikasi antara perusahaan. Yang ketiga, tujuan surat bisnis. Tujuannya yaitu surat bisnis meliputi menyampaikan informasi penting kepada pihak terkait, membangun dan menjaga hubungan baik dengan klien atau mitra bisnis, mengkonfirmasi kesepakatan atau transaksi yang telah dilakukan. Yang keempat, bentuk surat bisnis. Nah, bentuk surat bisnis ini umumnya terdiri dari kepala surat berisi nama perusahaan, alamat, dan logo. Terus ada tanggal penulisan surat. Nah, alamat penerima, nama, dan alamat pihak yang disetujui. Salam pembuka menyapa penerima surat. Terus isi surat menyampaikan pesan atau informasi. Lalu ada penutup, mengakhiri surat dengan ungkapan terima kasih atau harapan. Nah, yang terakhir ada tanda tangan nih dan nama pengirim, identifikasi pengirim surat. Lalu mempelajari pengertian proposal. Nah, apa itu sih proposal? Proposal adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk mengajukan suatu kegiatan atau proyek tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau dana dari pihak yang berkepentingan. Yang kedua, macam-macam dan fungsi proposal. Fungsinya, proposal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain proposal kegiatan, proposal penelitian, proposal bisnis. Fungsi proposal mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal tergantung pada kejelasan dan
keterperinciannya dalam menyampaikan tujuan serta rencana kegiatan. Struktur umum proposal meliputi pendahuluan, latar belakang, tujuan, rincian kegiatan, anggaran, dan penutup. Nah, lalu yang keempat, pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi, analisis, dan hasil dari suatu kegiatan atau penelitian. Laporan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai suatu peristiwa atau hasil yang dicapai. Fungsi laporan tersendiri yaitu adalah laporan memiliki beberapa fungsi utama sebagai alat pengambil keputusan. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis. Yang kedua, membagi sarana evaluasi, menyediakan data untuk menilai kinerja dan efektivitas suatu kegiatan atau proyek. Sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi penting kepada pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan investor. Lalu teknologi dalam komunikasi bisnis. Nah, teknologi berperan penting dalam komunikasi bisnis, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien. Penggunaan alat seperti email, aplikasi pesan instan, dan platform kolaborasi meningkatkan interaksi antara karyawan dan dengan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, ada teknologi dalam komunikasi tertulis. Dalam komunikasi bisnis tertulis, teknologi seperti email, dokumen, berbasis cloud, dan perangkat lunak pengelolaan proyek memfasilitasi penyampaian secara formal dan struktur. Alat ini mempercepat proses pengiriman dokumen dan memudahkan kolaborasi dan menyusun laporan atau proposal. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.